Usai santri baru mengikuti ujian placement test di bidang akademik selama 3 hari kemarin, kali ini santri baru putra dan putri kembali mengikuti kegiatan wajib yang sudah menjadi agenda tahunan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Mastasa atau Masa Ta'aruf Santri. Mastasa adalah kegiatan wajib dan merupakan media perkenalan dan silaturahmi bagi santri baru agar dapat mengenal Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah yang merupakan tempat dan suasana baru bagi mereka. Selain itu, Mastasa juga merupakan wadah bagi santri baru untuk mengasah bakat yang dimiliki baik di bidang seni maupun olahraga. Kegiatan yang juga berlangsung di kampus Putra ini dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan, Mudir, Wakil Mudir, Ketua Perwapi, dan juga para Ustadz-Ustazah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Sebelum acara dimulai, tari kreasi dan seni bela diri dilakukan oleh pengurus OSPI Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya guna memberi semangat dan memperkenalkan kepada santri baru beberapa kegiatan ekskul di Al-Ittifaqiyah. Sofiatun Sri Wahyuni selaku Ketua Panitia Mastasa menjelaskan, santri baru putri yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 663 dan berharap semoga santri baru merasa betah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dalam sambutannya, Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya juga mengharapkan agar santri baru tidak merasa asing dan menganggap Al-Ittifaqiyah sebagai rumah sendiri. Jumlah santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya yang mengikuti masa ta'aruf santri atau Mastasa pada tahun ini berjumlah 663, untuk aliyah itu 353, untuk sanawiyah 310. Dan tujuan kami di sini untuk wahana santri baru semoga saling mengenal dan juga untuk memisahkan antara akademik dan keterampilan. Harapan kami semoga santri baru di sini betah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi seluruhnya. Jadi anak-anakku, kalian datang ke sini bukan datang di tempat yang Di tempat terpisah, Mudrik Kori juga menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah memiliki SOP selama santri berada dalam pesantren dan mengimbau agar wali santri tidak mengunjungi santri-santri selama masa COVID-19. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah mengucapkan selamat datang kepada santri baru Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dan berpesan agar santri baru dapat menjalankan amanah dari Bapak Ibu Wali Santri. Tahun pelajaran. Intinya bahwa manakala dia masuk ke komplek Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, mereka itu dinyatakan hijau. Lalu kita punya SOP, selama mereka berada di pondok, pertama wali santri dan siapapun tidak boleh menemui santri. Lalu selama berada di pondok, kita tetap menerapkan SOP ya, kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Di setiap kamar dan kelas kita siapkan cuci tangan. Kemudian setiap mau masuk kelas dan masuk asrama dicek suhu badannya. Mereka kita beri vitamin C, vitamin yang lain. Setiap hari jam 10 mereka kita jemur. Lalu jarak physical distancing itu kita terapkan di kelas, di asrama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini boleh disebut bahwa di asrama atau di komplek pondok kita menerapkan terhadap santri-santri yang mungkin isolasi berskala panjang, ya, yang kita sebut dengan IBP, isolasi berskala panjang. Untuk tahap pertama ini 3 bulan sampai dengan akhir September. Wali santri dan siapapun tidak boleh masuk komplek. Bahkan tukang cuci, ya, kantin, tukang kantin, guru-guru yang non mukim juga tidak boleh masuk ke komplek Pondok Pesantren kita Al-Ittifaqiyah Indralaya. Artinya proses belajar mengajarnya hanya yang mukim atau semuanya proses belajar mengajar? Tatap muka langsung hanya untuk santri yang mukim. Adapun santri yang non mukim ini daring school, ya. Seperti yang sudah kita terapkan sebelum libur, ya, sebelum libur Ramadan yang lalu. Baik, saya juga perlu jelaskan bahwa ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Pertama, memenuhi protokol pemerintah tentang COVID-19 seperti yang saya uraikan tadi.
Pendekatan kedua bahwa memang di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Akademi Sumatera Selatan ini lazim kita bersolawat, berdoa, dan kebetulan kita berciri khaskan Al-Quran, maka yang namanya tadarus Al-Quran, simaan Al-Quran, kemudian juga semacam haflah Al-Quran, ya, senantiasa kita lakukan setiap hari, doa, zikir, istighosah. Dan ini satu modal tersendiri yang tidak kalah pentingnya, ya, daripada protokol kesehatan COVID-19. Sehingga insya Allah, ya, ketika dua pendekatan ini kita lakukan, di satu sisi memenuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan penuh disiplin, juga doa-doa berupa istighfar, sholawat, ya, kemudian membaca Al-Quran, zikir, dan lain-lain, itu saban hari, saban waktu, ya, kita laksanakan di sini dengan penuh konsisten, dengan penuh istiqomah. Tidak ada kekhawatiran Ustadz, ketika kita memasukkan santri-santri kita, kan kita tidak tahu COVID-19 seperti apa, dan jika terpapar gimana tuh? Kita yakin, ya, insya Allah dengan dua pendekatan itu insya Allah selamat dari COVID-19. Sebagaimana kita sebelum Ramadan kemarin, ya, di masa-masa COVID sejak Desember, ya, sampai bulan April itu alhamdulillah ya, alhamdulillah 3 kali, ya, kita selamat dari COVID-19. Maka ke depan ini kita pun tetap mempunyai keyakinan insya Allah seluruh warga Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Kabupaten Muka Ilir Sumatera Selatan ini juga akan selamat dan diselamatkan oleh Allah, dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Yakin. Mungkin penutup surat, harapan kita kayak gimana? Harapan kita COVID segera berakhir, insya Allah, ya kan, bangsa Indonesia akan selamat, dunia juga akan selamat dari COVID-19 ini. Kita akan segera menuju benar-benar satu era normal yang sangat-sangat normal, ya, tidak ada new, tidak ada apa-apanya lagi, ya, betul-betul normal sebagaimana biasa. Amin ya rabbal alamin. Semua ini tentu, ya, dengan rahmat Allah SWT. Dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, tim Ittifaqiyah TV melaporkan.